Puji Tuhan, haleluya, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita kembali baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-6, kita baca di ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-49. Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayat 46 sampai ayatnya yang ke-49, satu perikop dengan perikop dua macam dasar. Haleluya. Bunyi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Luar biasa firman Tuhan kembali datang pada kita semua saat ini, saudara-saudara, berbicara tentang dua macam dasar. Yesus berkata pada saat itu bahwa kenapa engkau berseru padaku Tuhan, Tuhan, tetapi engkau sendiri tidak melakukan apa yang difirmankan, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, orang yang melakukan firman Tuhan, di sini Yesus berkata bahwa ia dapat disamakan dengan orang yang membangun rumah dan menggali dalam-dalam tanah itu dan lalu menaruh batu untuk menjadi dasar dari rumah yang sedang dibangun itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, orang yang membangun rumah di atas dasar batu itu, ketika banjir bahkan air bah datang, dikatakan saudara-saudara, rumah itu tidak dapat digoyahkan. Rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun di atas dasar batu, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini Yesus berkata bahwa perumpamaan bagaimana orang yang sudah tahu firman Tuhan dan yang melakukannya. Orang yang tahu firman Tuhan dan sudah melakukannya, dia seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu. Ketika masalah datang, ketika persoalan datang, pergumulan datang, dia tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah jatuh, tidak mudah menyerah karena kokoh dibangun di atas dasar batu, yaitu firman Tuhan. Berbeda dengan apa? Di ayat yang ke-49 dikatakan bahwa ketika dia membangun rumah hanya di atas tanah tanpa dasar, saudara-saudara. Dia membangun rumah tanpa dasar. Ketika banjir datang, ketika air bah datang, apa yang dikatakan firman Tuhan? Segera rubuh, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Hebatlah kerusakannya ketika dia membangun rumah tanpa dasar. Di sini dikatakan bahwa orang itu adalah orang yang sudah tahu firman Tuhan, saudara-saudara. Dia sudah mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Dia sama dengan seorang yang membangun rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika masalah datang, ketika persoalan datang, gampang menyerah, mudah terbawa arus, saudara-saudara. Bahkan di sini dikatakan hebatlah kerusakannya karena dia tidak dibangun di atas dasar yang kokoh. Saya percaya saat ini kita semua saudara-saudara berada di atas dasar firman Tuhan yang kokoh. Amin. Kita berpegang kepada firman Tuhan yang kokoh. Rumah kita dibangun di atas dasar batu yang kuat, yang teguh. Sehingga kita ketika banjir datang, ketika air bah datang sekalipun, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena kita kokoh dibangun di atas firman Tuhan. Amin. Kita bersama-sama saling membangun ya saudara-saudara. Saat ini di gereja kita ada relasi. Relasi adalah wadah untuk kita dapat saling berbagi, saling menguatkan, saling kita berbagi firman Tuhan, sharing firman Tuhannya. Bahkan kita berbagi rema dari firman Tuhan yang kita sudah dengar pada hari Minggu, saudara-saudara. Ini adalah firman Tuhan, ini adalah salah satu kekuatan dasar kita
untuk kita tetap terus kokoh di dalam Tuhan. Ini adalah dasar kita saudara-saudara untuk saling berbagi firman Tuhan sehingga kita tetap terus kuat di dalam Tuhan. Mari saya mau ajak kita bersama-sama untuk mengikuti relasi yang ada saudara-saudara agar supaya kita dapat saling menguatkan sehingga iman kita tetap terus kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang kepada kami semua saat ini ya Tuhan. Kami ingin tetap terus dibangun di atas dasar yang teguh, yang kokoh, yaitu di atas dasar firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan ketika masalah pergumulan datang, kami tetap terus kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang kepada kami semua saat ini. Kami kembali membawa seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, pergumulan, persoalan Tuhan, Engkau Allah senantiasa menyertai. Yang sakit ya Tuhan, kami bersatu hati biar Engkau Allah jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan-pergumulan ya Tuhan, Engkau Allah buka jalan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali datang kepada kami semua saat ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.